Ya baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi yang secara umum kita kenal ada 4 kategori. Yang pertama adalah yang dinamakan fungsi onto atau fungsi surjektif, di mana kita bisa mengenali fungsi onto atau surjektif ini apabila setiap elemen kita anggap ini himpunan A dan ini himpunan B. Jadi setiap elemen yang ada di B, berarti daerah kodomainnya ini mempunyai pasangan di A. Jadi kalau kita ibaratkan, kita panahkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, ini artinya setiap anggota di B mempunyai pasangan di A. Jadi kita tidak mempedulikan bagaimana posisi arah panah yang di A. Yang penting setiap anggota di B ini semua ada pasangannya. Itu dimaksud dengan fungsi onto. Nah, kalau posisinya seperti ini, A ke 1, B kedua, C ketiga, D keempat, kita perhatikan bahwa ada satu anggota di B yang tidak mempunyai pasangan, maka itu bukan termasuk kategori fungsi surjektif. Nah, fungsi yang kedua adalah yang kita bahas adalah fungsi into. Into ya. Jadi, kalau fungsinya seperti ini adalah kita memetakan setiap anggota di A mempunyai pasangan di B, misalkan seperti ini. Tetapi ada bagian dari B yang tidak mempunyai pasangan. Jadi kita mendefinisikan fungsi into itu sebagai fungsi yang dimana elemen B tidak mempunyai pasangan atau prapeta di himpunan A. Sementara di fungsi A-nya tersendiri mempunyai pasangan. Itu adalah definisi dari fungsi into. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi injektif. Kita bahas dari pengertian fungsi injektif. Fungsi injektif dapat didefinisikan yaitu sebagai elemen dari A tepat mempunyai satu pasang di B. Nah, kalau kita perhatikan pemasangan fungsi injektif, misalkan kalau himpunannya kita hilangkan misalnya D-nya. Misalnya himpunan A adalah ABC dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita panahkan, misalkan seperti ini, bahwa setiap himpunan di A mempunyai tepat satu pasangan dengan di B. Jadi tidak ada pasangan yang double-double seperti itu. Walaupun ada bagian yang tidak digunakan, tetapi karena fungsinya ini tepat satu dari A mempunyai satu pasangan di B, itu disebut kategori fungsi injektif. Berbeda dengan fungsi into tadi, apabila misalkan seperti ini. Nah, ini A, B, C, D mempunyai pasangan di B, tetapi di B itu ada pasangan yang sama. Jadi, kalau kategori seperti ini tadi tipenya adalah tipe yang kedua, fungsi into. Jadi, kita harus membedakan walaupun sedikit memiliki kemiripan. Fungsi yang keempat disebut dengan fungsi bijektif. Artinya dia fungsinya adalah sebagai fungsi baik itu injektif maupun surjektif. Jadi tepat mempunyai di B semua digunakan, yang di A juga. Jadi mempunyai tepat masing-masing satu pasangan. Misalnya seperti ini. Ini disebut dengan fungsi bijektif. Jadi setiap elemen di A mempunyai satu pasangan di B dan semua elemen di B mempunyai pasangan di A. Itu adalah kategori jenis fungsi bijektif. Ini adalah salah satu pengenalan dari jenis-jenis fungsi dan kita ke latihan soalnya. Nomor 1. Dari fungsi-fungsi yang disajikan dalam diagram panah berikut ini, manakah yang merupakan fungsi onto, injektif, atau bijektif? Nah, kita perhatikan gambar yang di A. Ciri khas yang kita perhatikan adalah bahwa di himpunan, kita anggap saja supaya gampang, ini A, ini B, bahwa himpunan A ini mempunyai pasangan. Yang pertama ada satu pasangan, yang kedua juga satu pasangan, C-nya satu pasangan, dan ada satu yang tidak digunakan. Ini kategorinya adalah fungsi injektif. Kita lanjut ke yang di bagian B. Untuk yang di bagian B, kita perhatikan bahwa yang di himpunan A ada dua panah yang mengarah ke satu titik, dan ini sudah jelas bukan fungsi injektif. Kemudian yang di himpunan B ada dua titik dan semuanya terisi penuh, ada pasangannya. Maka ini kategorinya adalah kategori fungsi onto atau surjektif. Kita lanjut ke yang bagian C. Kita perhatikan bahwa masing-masing dari anggota himpunan A yang dipetakan ke B tepat mempunyai satu pasangan ya. Jadi yang himpunan yang kita anggap ini angkanya A, B, C, D, ini kita anggap P, Q, R, S.
A mempunyai pasangan di P, P ke Q, C ke S, dan D ke R tidak ada pasangan yang berulang, maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Kita lanjut yang di D. Kita anggap ini 1, 2, 3, 4. Ini anggap 5, 6, 7, 8. Kalau kita pasangkan 1 ke 6, 2 ke 5, 3 ke 8, 4 ke 7 juga tidak ada pasangan yang berulang. Masing-masing tepat mempunyai satu pasangan. Berarti ini kategorinya adalah fungsi bijektif. Kita lanjut yang di bagian E. Kita anggap lagi 1, 2, 3, 4. A, B, C, D seperti itu. 1 ke A, 2 ke C, 3 ke B, 4 ke C. Dan ini ada satu yang tidak digunakan. Dan ini kategorinya adalah kategori fungsi into. Lanjut yang F. Kita anggap ini 1, 2, 3. Ini kita anggap sebagai X misalnya. 1 dipanakan ke X, 2 ke X, 3 ke X. Berarti seluruh himpunan yang di bagian B ini digunakan keseluruhannya. Maka kategorinya adalah kategori fungsi onto. Dan pertanyaan soal adalah manakah yang merupakan fungsi onto? Maka kita jawab yang termasuk fungsi onto berarti adalah yang B, kemudian lalu yang F. Fungsi injektif adalah yang di A, cuma di A ya. Kemudian yang fungsi bijektif berarti fungsi yang C dan D. Jawabannya seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika A sama dengan A, B, C, D, dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, manakah fungsi A ke B berikut ini yang merupakan fungsi onto, injektif, atau bijektif? Untuk mempermudah pembahasannya, yang bagian A ini kita gambarkan, ini himpunan A, ini himpunan B sudah kita gambarkan. Kita pasangkan A, 1, berarti kita panahkan A ke 1, B ke 1, C ke 3, dan D ke 4. Ini kategorinya berarti adalah kategori fungsi into. Yang bagian B, A ke 1, kemudian B ke 2, C ke 4, lalu D ke 3. A ke 1, B ke 2, C ke 4, D ke 3. Kalau kita perhatikan kategori fungsinya adalah setiap anggota di A mempunyai tepat satu pasangan dan seluruh fungsi di B mempunyai pasangan di A. Maka kategorinya adalah fungsi bijektif. Kita lanjut yang di bagian C. Kita panahkan A ke 3, kemudian B ke 2, lalu C ke 1, dan D ke 4. Berarti ini himpunan A mempunyai tepat satu pasangan di B, dan semua anggota di B mempunyai satu pasangan. Maka ini disebut dengan fungsi bijektif. Kita lanjut lagi yang D. Kita panahkan A ke 2, kemudian B ke 2, C ke angka 2 lagi, dan D ke angka 2. Semua anggota di A mempunyai pasangan, tetapi ada sebagian himpunan B yang tidak dipetakan, tidak mempunyai prapeta, tidak mempunyai pasangan di A. Maka ini kategorinya adalah kategori fungsi onto. Jadi kalau pertanyaan seperti ini, berarti yang fungsi onto tidak ada, yang injektif tidak ada, dan yang bijektif berarti adalah fungsi di soal B dan C. Kita lanjut lagi di soal berikutnya, soal nomor 3. Dari fungsi F yang memetakan R ke R, berarti R itu adalah bilangan real, manakah yang merupakan fungsi onto, injektif, atau bijektif? Jadi bilangan real itu kalau kita buat domainnya adalah bilangan-bilangan negatif, angka 0, dan bilangan-bilangan positif. Dan sebagai hasilnya juga adalah bilangan-bilangan negatif, bilangan 0, dan juga bilangan positif. Kita coba menggunakan analisa sederhana untuk fungsi f(x) sama dengan 2x. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika kita mensubstitusikan nilai x itu negatif, misalnya min 1. 2 kali min 1, dia memberikan hasil negatif 2. Kalau kita berikan hasilnya positif, misalnya 2 kali 2, hasilnya 4. Artinya, dari bilangan negatif ini dia akan memanahkan ke sejumlah bilangan negatif lainnya. Kalau kita masukkan 0 juga 2 kali 0 juga hasilnya 0. Dan kalau hasilnya positif, dia akan memetakan hasil ke daerah positif. Maka dari itu, fungsi yang di kategori A ini kita bisa sebut sebagai fungsi bijektif. Kemudian kita lanjutkan ke 2 pangkat X. 2 pangkat X, ya, kalau dia X-nya negatif, dia tetap akan memberikan hasil positif ya. Contohnya 2 pangkat min 1, maka hasilnya itu adalah setengah. 2 pangkat min 2 hasilnya 1/4.
2 pangkat 0 hasilnya 1, kemudian 2 pangkat 2 misalnya hasilnya 4. Artinya jawaban-jawaban yang diberikan hanya akan dipetakan ke daerah yang positif. Jadi dengan mensubstitusikan nilai domainnya baik itu negatif, 0 ataupun positif, dia akan memberikan hasil hanya di daerah positif. Artinya fungsi ini termasuk kategori fungsi injektif. Walaupun dia di daerah positif, tapi positif kan banyak ya, bisa positif 1, 2, 3, 4, tetapi tidak ada nilai yang sama. Jadi kalau kita misalkan angka min 1 hasilnya setengah, kalau kita masukkan 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Jadi tidak memberikan hasil yang sama. Jadi kategorinya adalah fungsi injektif. Kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, fungsi yang C. Untuk yang fx sama dengan x kuadrat, kita misalkan kalau 2 pangkat min 1 misalnya, min 1 pangkat 2, hasilnya sama dengan 1. Kalau 0 pangkat 2 hasilnya 0, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Dari sini kita perhatikan bahwa ada daerah yang sama. Jadi kalau kita misalkan angka-angka di himpunan domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian di sini ada min 4, kemudian min 1, 0, 1, 2, 4 misalnya gitu ya. Min 2 ini akan dipanahkan ke 4 kalau dikodatkan. Ini ke 1, 0 ke sini, 1 ke 1, 2 ke 4. Artinya kalau kita panahkan, ada sebagian daerah di A yang mempunyai pasangan yang sama di B, dan ada sebagian di B yang tidak digunakan. Dengan demikian, kategori dari fungsi yang C ini kita bisa kategorikan sebagai fungsi into. Kemudian yang 2 log X. 2 log X ini kalau kita substitusikan nilainya, maka dia bisa memberikan hasil baik itu positif, negatif. Jadi kalau kita misalkan 2 log, misalkan X-nya itu adalah setengah, dia bisa memberikan hasil negatif. Kemudian kalau kita substitusikan misalnya 2 log 1, dia bisa memberikan hasil 0. Kemudian 2 log misalkan kita sebut misalnya 8 ya, hasilnya adalah 3. Dan setiap domain ini akan memberikan hasil yang berbeda, dengan catatan bahwa kategorinya domainnya adalah untuk X lebih besar dari 0. Jadi untuk yang fungsi dual X ini ada sebagian yang tidak bisa digunakan, tetapi dia termasuk kategori real. Maka untuk fungsi yang dual X ini kita kategorikan ini sebagai fungsi bijektif, karena setiap elemen di daerah domain akan memberikan hasil masing-masing satu pasangan di daerah range atau kodomainnya. Kita lanjut ke yang di bagian E. Fx sama dengan nilai mutlak X. Kalau nilai mutlak udah pasti memberikan hasil 0 dan juga positif. Dengan demikian kalau kita pastikan ini sudah pasti fungsinya adalah fungsi into, karena kalau kita masukkan misalnya X-nya min 2, nilai mutlaknya adalah 2. Begitu juga kalau angka 2 akan memberikan nilai yang sama. Jadi kalau F min 2 berarti nilai mutlak dari min 2 misalnya hasilnya 2. F2 berarti nilai mutlak dari 2 adalah 2. Mereka memberikan hasil yang sama. Itu adalah salah satu ciri dari fungsi into. Kemudian yang F sin X. Sin X ini bisa kita kategorikan sebagai, kalau kita gambarkan ya, kurva sin X itu misalkan sin 30 akan memberikan hasil sama dengan setengah. Kalau kita masukkan sin 150, dia juga memberikan hasilnya adalah sama dengan setengah, berarti memberikan hasil yang sama. Ini kategorinya adalah kategori fungsi into. Jadi demikian pembahasan soal-soal pemahaman tentang jenis-jenis fungsi onto, injektif, bijektif maupun fungsi into. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.